Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan sore hari ini kita bermajelis melanjutkan pembahasan tentang tema utama kita berkaitan dengan tazkiyatun nufus, yaitu pensucian jiwa. Di mana di pertemuan pekan-pekan sebelumnya telah kita sampaikan tentang di antara kandungan makna tazkiyatun nafas dalam khutbatul hajah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ketika khutbah nikah, kemudian ketika khutbah hari Jumat dan momen-momen yang lain yang merupakan momen penting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahului dengan khutbatul hajah dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan hingga seterusnya. Maka kami akan sedikit bacakan apa yang telah kita pelajari di pekan-pekan yang lalu, kemudian kita akan kaitkan dengan tema utama atau judul utama pada kesempatan sore hari ini berkaitan dengan masalah buah ketakwaan. Penulis kitab Manhajul Anbiya fi Tazkiyatun Nafas mengatakan, adapun rambu-rambu metode kenabian dalam masalah pensucian jiwa, maka dalam ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah ini, ya dalam khutbatul hajah, wa madaruha, dan sumber dari tazkiyatun nafas adalah pada ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wadanlah, janganlah, tamutunna, sungguh kalian mati, illa, kecuali, wa antum muslimun, kalian dalam keadaan berislam, yaitu memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 1. Allah katakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, hendaklah kalian bertakwa kepada Rabb kalian, alladzi, yang khalaqakum, menciptakan kalian, min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam, wa khalaqa minha zaujaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari jiwa yang satu tersebut, yaitu dari Adam tersebut, zaujaha, pasangannya atau istrinya, yaitu Allah ciptakan Hawa alaihissalam dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Wa batha minhuma, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembang biakkan minhuma, dari keduanya, yaitu dari Adam dan Hawa alaihi wassalam, rijalan katsiran wa nisaan, banyak laki-laki dan banyak perempuan yang merupakan anak keturunan Adam. Wattaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, alladzi, yang tasaaluna bihi, kalian saling meminta atas namanya dan dengan namanya, wal arham, dan hendaklah kalian sambung dan jaga hubungan tali silaturahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana alaikum raqiba, maha mengawasi terhadap kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga katakan di surat Al-Ahzab ayat 71 hingga 70. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah,
Wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kalian katakan perkataan yang benar, yaitu benar dari sisi isi informasinya, benar dari sisi cara menyampaikan informasi tersebut, dan juga benar dari sisi situasi dan kondisi yang tepat dalam memilih dalam menyampaikan informasi tersebut. Maka ketika menyampaikan perkataan dan menyampaikan informasi, maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah benar dari sisi kevalidan informasi. Maka informasi harus dipastikan adalah informasi yang valid, dari sumbernya yang jelas, sesuai dengan realita. Kemudian yang kedua adalah benar dari sisi cara menyampaikannya. Apabila sebuah informasi benar dari sisi kebenaran faktanya, namun cara menyampaikannya tidak hikmah, maka ini pun akan menjadi salah. Harus memperhatikan tentang cara menyampaikannya. Kemudian yang ketiga adalah tepat dan benar dari sisi memilih waktu dan tempat untuk menyampaikan informasi tersebut. Misalkan apabila ini momennya adalah momen serius, maka jangan Anda sampaikan hal-hal yang ini bersifat bercanda. Apabila ini adalah momennya adalah momen yang ini santai, maka kemudian jangan pilih pembicaraan yang sifatnya serius. Itu yang dimaksud dengan qaulan sadida, perkataan yang benar. Itu benar dari sisi isi beritanya, cara menyampaikannya, dan tepat dalam memilih situasi ataupun tempat untuk kemudian menyampaikan info. Apabila kalian berkata dengan perkataan yang benar, yuslih lakum a'malakum, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki untuk kalian amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bertakwa kepada dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Maka kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita sampaikan di kajian yang lewat, bahwasanya di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memulai semua perkataan ataupun info yang penting yang ingin kita sampaikan dengan khutbatul hajah. Contoh dalam kajian, dalam khutbah, ataupun dalam momen-momen yang lain yang ini pembicaraannya adalah pembicaraan penting, kita dianjurkan untuk mendahuluinya dengan khutbatul hajah. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbatul hajah, di antara poin pentingnya adalah beliau membawakan firman Allah tadi di surat Ali Imran ayat 102, An-Nisa ayat 1, dan Al-Ahzab ayat 70 hingga 71, yang intinya adalah di antaranya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya takwa ini merupakan sebuah hal yang sangat amat penting untuk kemudian senantiasa dijadikan sebagai nasihat dan wasiat untuk disampaikan mendahului semua perkataan-perkataan dan pembicaraan-pembicaraan yang lain. Karena ketika kita ingat bahwasanya kita ada kewajiban untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita akan mengatakan sesuatu dan mengambil keputusan, tentunya kita akan ingat semua itu harus berlandaskan atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis melanjutkan perkataan beliau, wa hadhil ayatu hawat rasidan 'aziman fi tazkiyatin nufusi. Maka ayat-ayat yang mulia ini yaitu surat Ali Imran 102, An-Nisa ayat 1, Al-Ahzab ayat 70 hingga 71 tadi mengandung bimbingan yang agung berkaitan dengan masalah tazkiyatun nufus, yaitu pensucian jiwa seseorang. Al-ula, maka poin yang pertama adalah ayat-ayat tadi menjelaskan tentang ghayatut taqwa,
penjelasan tentang ghayatut taqwa, ya puncak ketakwaan. Itu puncak ketakwaan, yaitu di mana seorang hamba ini dia menginginkan Allah Jalla Jalaluh, Allah yang maha mulia. Li'annahu ahlut taqwa wal maghfirah, karena Allah Subhanahu wa taala sematalah yang kemudian dia adalah zat yang satu-satunya zat yang kita tujukan takwa kita kepadanya, dan satu-satunya zat yang kita mintai ampunan kepadanya. Maka tidak boleh bertakwa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh minta ampun, minta maghfirah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka takwa setakwa-takwanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selain Allah, dan meminta maghfirah. Apa yang dimaksud dengan maghfirah? Maka yang dimaksud dengan maghfirah itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala tutupi dosa hamba tersebut, sekaligus Allah Subhanahu wa taala anggap hamba tersebut tidak pernah melakukan dosa itu sebelumnya. Di maghfirah ini maknanya jauh lebih sempit daripada, atau maknanya lebih lengkap daripada sekedar ampunan. Karena maghfirah ini ampunan dari Allah, plus Allah tutupi dosa hamba, tidak Allah nampakkan kepada hamba-hamba yang lain, plus Allah Subhanahu wa taala anggap bahwasanya hamba tersebut tidak pernah melakukan dosa tersebut. Maka apabila kita beristighfar kepada Allah, artinya kita minta kepada Allah maghfirahnya, maka kita minta kepada Allah supaya Allah ampuni dosa kita. Plus kita minta kepada Allah, Allah tutupi dosa-dosa kita, supaya tidak kemudian nampak dan dinampakkan kepada makhluk yang lain. Betapa malunya kita ketika dosa kita kemudian dipampangkan di hari akhirat di hadapan makhluk. Maka kita minta supaya Allah limpahkan rahmatnya, supaya Allah jangan pampangkan dosa kita di hadapan makhluk. Plus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah anggap bahwasanya kita tidak pernah melakukan dosa tersebut sebelumnya. Itulah maghfirah yang kita minta kepada Allah dengan kita ucapkan astagfirullah. Dan hanya kepada Allah lah kita minta maghfirah, tidak bisa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wasaniyah, kemudian poin yang kedua adalah ayat-ayat tadi yang kita sampaikan, wadduhat menjelaskan haithiyatil amri al-ba'itha ala taqwallahi, alasan pendorong kenapa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alasannya adalah fahuwa al-khaliq alladzi khalaqal ibad liya'buduh. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-khaliq, zat yang maha pencipta, yang menciptakan kita. Maka sebuah keniscayaan apabila Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta kita, kita harus tunduk dan patuh kepada Allah. Patuh dalam makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah sang pencipta alladzi yang khalaqal ibada, menciptakan semua hamba liya'buduhu, dalam rangka hamba ini supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wama, dan tidaklah khalaqtu, aku ciptakan al-jinna, golongan jin, wal insa, dan golongan manusia, illa liya'budun, kecuali supaya mereka beribadah kepadaku." Wa min thamma, maka dari sanalah
Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya supaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yattaquhu, maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Kalau seandainya Allah tidak perintahkan hamba untuk takwa kepada Allah, maka secara naluriah dan fitrah hamba harusnya dia paham bahwasanya dia hanya harus tunduk dan patuh kepada Penciptanya. Tidak boleh tunduk dan patuh secara totalitas kepada selain Sang Pencipta. Yang kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala perintahkan di surat Ad-Dzariyat ayat 56, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Maka tujuan satu-satunya kita ada di muka bumi ini itu adalah untuk merealisasikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kita bisa merealisasikan penghambaan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bersih pula hati kita. Bersih dari kecintaan terhadap maksiat, bersih daripada noda-noda kesyirikan, dan juga bersih daripada noda-noda kezaliman-kezaliman yang lain yang mungkin kemudian mengotori hati seseorang. Ketika seorang hamba ini betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia cintai kecuali yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan dia akan benci segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci, maka dengan hal ini dia akan senantiasa mengarah kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yaitu ketaatan kepada Allah, yang mana dengan hal ini hati hamba akan semakin kemudian suci dan bersih dari berbagai macam noda keturhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza majmu' fi qoulihi ta'ala, dan hal ini semuanya terkumpul pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ke-21 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyeru semua manusia. Menyeru semua manusia. Apa yang Allah Subhanahu wa taala serukan kepada semua manusia, bukan hanya orang yang beriman, Allah serukan u'budu rabbakum. Hendaklah kalian beribadah dan sembah Rabb kalian dalam berbagai macam bentuk ibadahnya. Ada perintah untuk beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Apa yang dimaksud dengan Rabb? Rabb itu adalah zat yang menciptakan, zat yang memberi rizki, zat yang mengatur, zat yang menghidupkan dan mematikan. Maka itu adalah kandungan makna Rabb yang sering kita terjemahkan Tuhan. Maka terkandung dalam makna Rabb, yang pertama adalah Maha Pencipta, Maha Pemberi rizki, Maha Pengatur, kemudian Maha menghidupkan dan mematikan hamba. Maka karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, maka apabila hanya Allah yang menciptakan kalian, maka hendaknya kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya menciptakan kalian, tapi juga walladzina min qablikum, juga menciptakan orang-orang sebelum kalian,
Yang menciptakan nenek moyang kalian juga Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kalian wahai orang musyrik jahiliyah kemudian mempertahankan kesyirikan kalian dengan berlandaskan dan beralasan bahwasanya ini adalah apa yang disembah oleh nenek moyang kami, maka Allah katakan walladzina min qablikum. Allah juga yang menciptakan nenek moyang kalian. Harusnya nenek moyang kalian juga menyembah Allah saja. Kenapa kalian ikut nenek moyang kalian yang menyimpang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah ciptakan kalian, juga ciptakan nenek moyang kalian. Dan nenek moyang kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian kemudian meneruskan penyimpangan ini? Maka apabila kalian akui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kalian, pencipta kalian, pemberi rezeki kalian, maka konsekuensinya adalah kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian la'allakum tattaqun, ya, mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kalian ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka intinya apa alasan takwa? Karena Allah ciptakan kita. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Alasannya adalah karena Allah pencipta kita. Sama sebagaimana apa alasan Anda taat kepada orang tua? Karena orang tua lah yang kemudian ibu melahirkan kita, kemudian kedua orang tua mendidik kita sampai besar, bahkan mendampingi kita sampai kemudian kita dewasa sampai sekarang. Maka sebuah keniscayaan ketika seseorang itu akan manut dan taat kepada yang tadi yang melahirkannya, kemudian yang merawatnya, yang mendidiknya, yang membimbingnya. Maka ini adalah sebuah naluri dan sebuah fitrah. Maka alasan yang mudah kemudian untuk kita jawab apabila ada orang bertanya kenapa Anda takwa kepada Allah, jawaban yang mudah karena Allah pencipta kita. Wasalitsah, kemudian poin yang ketiga yang termasuk dalam kandungan 3 ayat ataupun ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbatul hajah adalah fassalat thamara taqwallahi fil aqidati wastaskiyatin nufusi wat talaqi. Dalam ayat ini merinci tentang penyebutan buah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah akidah, kemudian pensucian jiwa, dan juga dalam masalah menerima Islam sebagai agama. Amma thimaru taqwallahi fil aqidah, adapun buah ketakwaan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah akidah, fahiya, maka diantaranya adalah al-qaulu as-sadidu, bisa berkata-kata dengan perkataan yang benar. Karena tidak ada orang yang kemudian dia mengatakan perkataan yang benar dan senantiasa berkata benar kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buahnya adalah al-qaul al-sadid, perkataan yang benar. Dan perkataan benar yang paling benar adalah syahadatain, 2 kalimat syahadat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-iman bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Yang namanya iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi itu adalah perkataan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Maka al-qaul al-sadid, perkataan yang benar dan yang paling benar itu adalah perkataan syahadat.
Yaitu la ilaha illallah, lebih lengkapnya adalah syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa huwa mahdud tauhidi, dan dia merupakan tauhid yang murni, alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abidi, yang merupakan hak Allah yang wajib untuk kemudian ditunaikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa amma fi tazkiyatin nufusi, adapun buah takwa dari sisi pensucian jiwa, maka tathiruha min adraniha wa sakhaimiha. Maka takwa ini akan kemudian mensucikan jiwa dari berbagai macam kotoran dan noda-nodanya, dan juga dari semua hal yang membuat hati itu menjadi sakit. Wa taghaddau a'malaha shalihatan mustaqimatan, sehingga apabila hati ini adalah hati yang bersih, suci, dan hati yang sehat, maka akan menghasilkan amalan-amalan yang ini adalah amalan yang soleh dan amalan yang istiqomah. Maka takwa, taat kepada Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, ini mensucikan jiwa, yang kemudian seorang hamba itu terjauhkan dari berbagai macam noda-noda hati dan penyakit hati, sehingga hati ini akan mendapatkan nutrisi yang baik. Karena sebagaimana pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, hati orang ketika dia bersih, maka dia akan mudah mendapatkan hidayah, mudah akan menyerap hidayah, karena makanan hati itu adalah ilmu. Makanan hati itu adalah ilmu. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati ini tidak dikasih makan, tidak dikasih ilmu, Anda tidak kemudian rajin taklim, kemudian tidak rajin membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, maka hati ini baik kita rasakan ataupun tidak kita rasakan, itu akan semakin lapar. Dan ketika kelaparan ini semakin menjadi-jadi, hati ini akan kurus. Apabila hati ini akan menjadi kurus, maka otomatis amal ibadah yang dilakukan oleh hamba itu akan semakin berkurang kualitasnya dan juga berkurang kuantitasnya. Berbeda dengan hati yang ini senantiasa diberikan nutrisi yang baik, senantiasa membaca firman Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencintai majelis ilmu, kemudian semangat untuk kemudian berbuat baik, menanam berbagai macam benih kebaikan, kemudian senantiasa menjaga akidahnya supaya berakidah dengan akidah yang lurus, terjauhkan dari berbagai macam bentuk penyimpangan dan kesyirikan. Maka hati yang seperti ini akan menjadi hati yang sehat karena mendapatkan nutrisi yang baik. Maka otomatis akan membuahkan amalan-amalan badan yang banyak. Banyak dari sisi kuantitasnya dan juga berkualitas. Berbeda halnya ketika hati ini kemudian sakit gara-gara hamba tersebut melakukan maksiat, yang maksiat ini Nabi ibaratkan sebagai nuqtah, sebagai titik hitam pada hati seseorang. Semakin banyak titik hitamnya, maka ini akan menghalangi hati dari makanannya, yaitu dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak dia dengar ceramah, banyak dia dengar nasihat, banyak dia baca ayat Al-Qur'an, namun ketika hati hamba tersebut adalah hati yang kotor, maka banyaknya ceramah, nasihat, dan Al-Qur'an yang dia baca boleh jadi tidak akan bisa maksimal untuk kemudian diserap oleh hati. Bahkan dalam tingkatan yang parah,
dia tidak akan terpengaruh sedikit pun dengan nasihat yang diberikan kepadanya, ayat Al-Quran yang dibacakan kepadanya, dan juga banyaknya kajian yang dia ikuti sama sekali tidak berpengaruh terhadap hatinya. Tidak meresap dalam hatinya. Maka seolah-olah dia itu tidak melihat padahal punya mata. Seolah-olah tidak mendengar padahal punya telinga. Ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka punya mata wala yubsiruna biha, akan tetapi tidak melihat dengan mata mereka. Mereka punya pendengaran wala yasma'una biha, namun mereka tidak mendengar dengan telinga tersebut. Kenapa demikian? Karena hati mereka telah tertutupi oleh ron, yaitu penutup, yaitu noda hitam, maksiat dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apabila hati ini adalah hati yang bersih dan suci, tentunya dia akan kemudian menjadi hati yang sehat dan menghasilkan amalan-amalan yang kuantitasnya banyak dan berkualitas. Wa amma fit talaqi, adapun buah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi penerimaan kita terhadap agama Islam, yaitu taatullahi wa rasulihi. Ini akan membuahkan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa adamul iltifat, dan tidak berpaling dari selain keduanya. Wa taqaddum baina yadillahi wa rasulih, dan mendahulukan ataupun dan maju ataupun mendahulukan Allah dan Rasulnya. Bisa dimaknai dan dia mendahulukan jiwanya di hadapan Allah dan Rasulnya, maksudnya adalah mau berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Maka seorang hamba ini ketika taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia paham makna takwa, maka otomatis dia akan mentaati Allah dan Rasulnya. Sepanjang itu adalah firman Allah dan sepanjang itu adalah perintah dari Rasulullah, maka sami'na wa ta'na. Tidak kemudian mempedulikan komentar orang. Tidak kemudian mempedulikan balasan orang. Yang penting saya ini melaksanakan firman Allah, saya melaksanakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak peduli apakah kemudian orang lain setuju dengan saya atau tidak. Tidak peduli orang lain mau berkomentar apa. Tidak peduli orang lain memuji-muji saya dengan bagaimana, saya tidak peduli. Asalkan ini adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, saya laksanakan. Ini adalah sebuah buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita akan kemudian tegar dalam menghadapi semua ujian ketika kita pegangi al-haq dan juga berusaha untuk mengamalkan al-haq. Jadi ketika kita tahu al-haq, kemudian kita sikapi dengan takwa, yaitu laksanakan al-haq, berusaha melaksanakan al-haq semaksimal kemampuan kita, maka itu akan memperkokoh dan memperkuat kekuatan kita. Berbeda halnya ketika Anda tahu al-haq, namun perbuatan kita menyelisihi kebenaran yang kita yakini. Misalkan sudah tahu bahwasanya ghibah itu haram, tapi masih saja kemudian menghibah orang. Maka apa yang Anda lakukan itu menyelisihi apa yang Anda yakini. Maka penyelisihan yang kita lakukan terhadap apa yang kita yakini itu akan semakin melemahkan kita. Sehingga kita tidak akan cukup mampu untuk kemudian bertahan dalam menghadapi musibah dan ujian ketika memegang al-haq. Karena Anda sendirilah orang yang pertama kali melanggar al-haq tersebut.
Berbeda ketika Anda ketahui al-haq dan Anda berusaha untuk konsekuen dengan apa yang Anda yakini. Dan juga Anda tidak kemudian menghiraukan orang di sekeliling Anda berkomentar tentang Anda. Yang penting Anda tahu bahwasanya ini adalah firman Allah dan ini adalah ada perintah dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena itulah Anda lakukan hal tersebut, maka ini adalah menjadi kekuatan Anda dalam istiqomah di atas al-haq. Oleh karena itulah kita bisa saksikan di perang Uhud ini kaum muslimin banyak merugi dan banyak di antara pasukan kaum muslimin di antara para pemanah yang ada di Bukit Uhud itu meninggal. Itu karena apa? Menyelisihi al-haq. Sudah diperintahkan oleh Nabi SAW, jangan turun. Jangan turun sebelum aku perintahkan kalian turun. Mereka paham hal itu. Para sahabat Nabi SAW yang ada di Gunung Uhud sebagai pemanah, ini paham akan hal itu. Namun kemudian setelah berkecamuk peperangan beberapa lama dan mereka lihat musuh mereka, orang musyrik ini sepertinya kalah, kocar-kacir, tunggang langgang, mereka kira ini adalah kemenangan. Dan mereka lihat banyak ghanimah. Kemudian karena tergoda dan mereka menganggap ini sudah menang, padahal Nabi SAW belum menyuruh untuk turun. Mereka melanggar perintah Nabi SAW, terburu-buru akhirnya turun dari gunung Uhud. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Padahal ini belum final, belum menang. Ternyata pasukan musuh masih bisa kemudian melawan, menyerang balik. Akhirnya banyak di antara pasukan pemanah yang tadinya ada di gunung Uhud kemudian turun, ini meninggal. Maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di gunung Uhud sudah dipesani Nabi dan mereka paham tidak boleh melanggar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka paham itu, tapi kemudian mereka langgar. Belum ada komando dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah kemudian turun. Maka mereka langgar. Apakah kemudian hal ini menjadi kekuatan bagi mereka? Tidak, malah menjadi kelemahan bagi kaum muslimin. Akhirnya banyak di antara mereka, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terbunuh ketika itu di perang Uhud. Yang kalau seandainya mereka tetap bertahan di Bukit Uhud, tidak terburu-buru turun, maka tidak akan terjadi sebagaimana yang terjadi. Maka kekuatan kita itu adalah dengan kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Anda akan semakin mudah untuk istiqomah. Anda akan semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan hati Anda. Namun ketika kita semakin tahu kebenaran, semakin tahu ini harus, ini nggak boleh, dan yang lainnya, ilmu Anda semakin banyak berkaitan dengan masalah agama, namun semakin Anda tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan membuat Anda semakin lemah. Maka konsep kita menuntut ilmu agama itu adalah untuk diantaranya tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa, bukan sekedar untuk kemudian kita memperbanyak wawasan dalam masalah agama. Tapi betul-betul apa yang kita pahami, apa yang kita dengar, apa yang kita catat, kemudian kita usahakan untuk kemudian kita praktekkan dalam rangka untuk membersihkan diri kita dari berbagai macam noda kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian buah takwa yang lain yang bisa kita tambahkan di kesempatan sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa man yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yaj'al lahu makhrajan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya makhrajan, jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dia hadapi. Maka buah takwa itu adalah adanya jalan keluar dari permasalahan. Apabila Anda mungkin susah untuk kemudian menghafal Al-Quran ataupun menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bertakwalah kepada Allah. Gimana bentuk bertakwanya? Jangan putus asa. Istirahat boleh, tapi jangan kemudian futur, ya, lemah semangat, putus asa, kemudian tidak lagi menghafalkan Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan patah semangat. Apabila kemudian Anda mengalami masalah dalam kehidupan Anda, punya masalah dengan orang tua, punya masalah dengan dosen, punya masalah dengan tetangga, punya masalah dengan yang lain, kemudian Anda mungkin ditimpa ujian berupa musibah dari Allah Subhanahu wa taala dalam harta Anda, dalam orang yang Anda sayangi ataupun yang lain, maka bentuk takwa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan Anda bersabar. Dan sabar itu adalah jalan keluar dari musibah. Namun ketika kita hadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan maksiat kepada Allah, melampiaskan kemarahan kita atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melalui jalan-jalan yang Allah tidak ridhoi, minum khamar, kemudian berfoya-foya ataupun yang lainnya, mabuk-mabukan ataupun yang lainnya, dianggap itu adalah jalan keluar dari permasalahan, maka ini hakikatnya bukan jalan keluar, namun musibah di atas musibah. Apabila ingin Anda dapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya satu, yaitu tetap bertakwa ketika ditimpa musibah, karena niscaya Allah katakan, niscaya Allah akan berikan Anda jalan keluar dengan Allah katakan yaj'al lahu makhrajan. Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Cuman syaratnya satu, sabar. Dan sabar itu tidak mudah. Maka orang yang dia belajar tapi tidak sabar itu tidak akan jadi. Awalnya semangat menghafal, kemudian nggak sabar, ini kok yang dihafal tidak nyantol-nyantol, dites kok lupa lagi. Nah, kalau dia tidak bisa istiqomah dan bersabar, maka tidak akan kemudian dihafalkan Al-Quran. Terus tidaknya dia lagi menghafalkan juz 30, nah, tidak selesai-selesai itu juz 30, karena tidak sabar. Gak hafal, mutung, bosan dan yang lainnya, kemudian tidak melanjutkan menghafalnya, berhenti. Kemudian suatu ketika semangat lagi, lanjut ulangi dari awal lagi dan seterusnya. Namun ketika dia sikapi dengan sabar, mungkin hari ini tidak bisa, namun dengan usaha maka semoga besok bisa. Mungkin hari ini belum tentu mungkin hafalannya, semoga besok bisa. Ada usaha yang kita lakukan, maka suatu ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita untuk hafal, untuk mungkin. Karena Allah janjikan yaj'al lahu makhrajan. Allah akan berikan jalan keluar. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Ini dari janji dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar. Bukan hanya itu, Allah katakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rizki dari arah yang tidak sangka-sangka. Dan rizki ini umum, berupa material ataupun berupa spiritual. Ketenangan hati yang Anda rasakan, maka ini adalah rizki dari Allah. Kemudian kemudahan dalam menghafal, kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan, maka ini adalah rizki dari Allah. Anda nyaman mendapatkan tempat tinggal, maka itu adalah rizki dari Allah. Maka rizki dari Allah itu luas, bukan hanya sekedar yang bersifat material.
uang, kemudian gadget, kemudian mobil dan yang lainnya, tidak. Tapi lebih luas dari itu, rasa tenang, rasa tentram, rasa aman yang kemudian kita rasakan, maka itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah janjikan bagi orang yang bertakwa kepada Allah rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin tahun ini ya, IPK-nya Nasakom, ya, nasib 1 koma misalkan. Maka jangan putus asa. Tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian Anda lampiaskan kemarahan Anda di jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, malah bolos kuliah dan yang lainnya. Maka tetap berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akan ada waktunya Allah akan berikan kepada Anda jalan keluar. Dan Allah akan berikan kepada Anda rizki dalam bentuk apapun rizkinya yang Anda tidak sangka-sangka. Karena hitungan Allah itu berbeda dengan hitungan kita. Kalau hitungan kita itu adalah kita harus mendapatkan apa yang kita rencanakan. Itu hitungan kita. Tapi hitungan Allah tidak sesimpel itu. Lebih detail. Boleh jadi menurut Allah itu tidak baik untuk kita, rencana kita itu tidak baik untuk kita, maka Allah boleh jadi gantikan dengan yang lebih baik. Yang menurut kita itu kegagalan, tapi ternyata itu baik bagi kita. Dan kemudian akan kita sadari di waktu yang mungkin cukup lama, oh iya, ada hikmah di balik itu semua. Maka sikapilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada Anda jalan keluar dan juga rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan dengan takwa ini sekaligus Anda betul-betul menjaga hati Anda dari berbagai macam pelanggaran ketika ditimpa musibah, yaitu di antara pelanggarannya adalah merasa marah kepada Allah, merasa tidak terima takdir. Nah, ketika Anda tahan ini, maka Anda hakikatnya sedang menahan dan melindungi hati Anda dari berbagai macam maksiat. Ketika Anda berusaha untuk mengontrol hati Anda untuk tidak marah kepada takdir Allah, maka itu adalah tazkiyatun nafs. Ketika Anda mengontrol hati Anda untuk kemudian tidak tertarik dengan hal-hal yang ini untuk melampiaskan kemarahan Anda, maka itu adalah tazkiyatun nafs. Maka merasa senangnya dan nikmatnya hati, namun itu sesaat, jangan Anda jadikan patokan bahwasanya itu adalah cara mentazkiyatun nafas. Misalkan apa ya, orang sekarang bilang istilah apa? Healing. Healing itu apa? Penyembuhan ya, orang lagi stres, apa pekerjaan dan yang lainnya, kemudian apa refreshing dengan berbagai macam model refreshingnya. Ada yang goes, sepedaan, ada yang piknik, ada yang lain. Apa inti dari healing? Membuat hati merasa senang, pulih kembali, semangat kembali. Berarti apa? Pemulihan hati. Harusnya apa? Harusnya ketika kita merasa beban yang kita tanggung itu tidak bisa kita tanggung dan yang lainnya, atau kita telah merasa penat, hati kita telah merasa capek dengan urusan duniawi, karena biasanya kalau yang healing ini ngurusi urusan duniawi. Dengan ngaji ada healing nggak? Capek ngaji, healing dulu nggak ada. Karena haji itu ada, karena apa, ngaji itu adalah apa? Makanan hati. Makanan hati. Semakin Anda mendapatkan makanan yang bernutrisi, maka Anda akan semakin cinta kepada ngaji. Maka orang yang ngaji itu tidak ada istilah capek ngaji, tak healing dulu. Tidak ada.
Tapi untuk kemudian urusan duniawi, ketika terlalu menceburkan diri dalam urusan duniawi, otomatis hati akan merasa capek. Apa yang dimaksud dengan hati capek? Hati butuh nutrisi. Hati butuh nutrisi. Apa nutrisinya? Firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis ilmu, nasihat dan yang lainnya. Sebenarnya itulah yang kita butuhkan ketika kita merasa mungkin stres, depresi dan butuh healing. Maka saya sering nasihatkan kepada teman-teman yang mungkin lagi punya masalah di perkuliahan, itu jangan sampai jadikan masalah perkuliahan untuk kemudian libur ngaji. Kenapa sih fulan libur ngaji? Tugasnya banyak, Ustaz. Cuma tugasnya kapan dikumpulkan? Minggu depan. Jangan sampai kemudian kita malah libur ngaji, karena justru dengan Anda ngaji, Anda mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ketenangan, dan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda jalan keluar dari permasalahan kuliah Anda. Maka itu adalah buah-buah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh penulis di sini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.